Hai guys, balik lagi ke VNW Channel. Film yang akan diceritakan kali ini bercerita tentang robot penegak hukum yang dibentuk dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Penasaran kan? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan pusat kota Johannesburg pada tahun 2016. Setiap hari, lebih dari 300 kasus kejahatan terjadi di sana hingga menewaskan beberapa polisi. Hingga pada suatu hari diumumkan peresmian satuan polisi robot untuk memulai awal yang baru. Dan film Capie pun dimulai. Sebuah acara berita televisi menayangkan berita penugasan unit polisi robot pertama di bumi yang ada di Johannesburg, Afrika Selatan. Kini mereka menjadi pusat perhatian karena tingkat kejahatan terus menurun dan saham Tetraval, perusahaan pembuat polisi robot, menjadi meroket. Namun warga khawatir polisi robot bisa diretas, akan tetapi Tetraval menjelaskan hal demikian tidak akan terjadi karena polisi robot dilengkapi sistem anti-peretasan kunci pengaman. Sistem ini menjamin hanya pihak Tetraval yang dapat memperbarui software dari robot itu. Sebelum penyebaran polisi robot, ada suatu robot yang lebih tangguh bernama Moss, yang dibuat oleh Vincent Moss, seorang perancang senjata dan mantan tentara. Vincent menjelaskan bahwa robot Moss dikendalikan oleh manusia. Moss dilengkapi pemancar saraf canggih yang dapat mengubah pikiran manusia ke gerakan robot. Berbeda dengan kecerdasan buatan yang menggerakkan Spot, polisi robot yang dirancang oleh Deon Wilson. Scene kemudian berpindah ke Tetraval, yaitu salah satu Scott dengan nomor 22 mengalami kerusakan karena dilindas berulang kali. Namun tidak butuh waktu lama, Scott nomor 22 itu bisa kembali bertugas dan ia segera menuju lokasi yang diperintahkan. Di sisi lain, sebuah gangster yang beranggotakan ninja, Yolandi Amerika, dan Saprol terlihat sangat panik karena transaksi narkoba mereka sepertinya tidak berjalan sesuai rencana. Mereka dikejar oleh kawanan Scott dengan helikopter. Mereka berhasil lolos dan tiba di markas gangster yang diketahui oleh Hippo. Hippo terlihat tidak senang dengan kedatangan mereka. Ia langsung menyuruh anak buahnya memeriksa bagian belakang mobil. Dan benar saja, Hippo sangat marah melihat narkoba berserakan keluar dari botolnya. Ninja menawarkan untuk mengganti dengan uang, tapi Hippo meminta ganti rugi sebesar $20 juta dalam waktu 7 hari. Ketika Ninja berkata ia tidak sanggup, Hippo pun langsung menodongkan senjata padanya dan menembak Saprol. Ninja terpaksa menyanggupi keinginannya. Tiba-tiba saja helikopter kawanan Scott datang dan membuat semua gangster menjadi panik. Hippo langsung menekan tombol bom yang sudah ia siapkan karena asap dari bom menghalangi pandangan. Kawanan Scott memutuskan untuk turun. Terjadi baku tembak antara kawanan Scott dengan para gangster. Beberapa gangster tertembak sementara Scott sangat tangguh. Seorang gangster berusaha melarikan diri dengan mobil, namun mobil itu segera diledakkan oleh salah satu Scott. Sayangnya, Scott nomor 22 mati ditembak oleh Hippo. Para polisi perlahan mundur saat mengetahui Scott 22 mati. Sementara itu, Ninja berhasil membawa beberapa temannya kabur, begitu juga dengan Hippo. Scene berpindah ke kantor Tetraval. Terdengar pengumuman dari Michele, direktur Tetraval, bahwa kepolisian memesan 100 Scott lagi. Semua karyawan bertepuk tangan dan memberikan ucapan selamat pada Deon, sementara Vincent hanya menatap dari kursinya. Michele kemudian menelpon Vincent, menyemangatinya dan menyarankan untuk menurunkan harga Moss. Vincent kesal karena anggaran untuk Moss terus dipotong dan Michele berkata pendeteksi ancaman yang dibanggakan Vincent dari Moss sebenarnya tidak berguna karena operatorlah yang mendeteksinya. Vincent pun menutup telepon. Di sisi lain, Deon sedang melihat kerusakan pada Scott 22. Banyak komponen dalam yang rusak namun otaknya masih utuh. Deon memutuskan untuk menyelamatkan CPU Scott 22 sementara kerangkanya dihancurkan dan logamnya akan didaur ulang. Di tempat lain, Ninja dan para gangster tiba di persembunyian mereka masing-masing. Hippo pun menelpon Ninja dan memberikan peringatan agar tidak lupa dengan utangnya. Ia mengancam akan menyerang Ninja jika ia tidak menepati janjinya. Ninja melemparkan ponselnya ke dinding dan Yolandi mengusulkan agar mereka mencari pembuat Scott dan mencuri remote agar bisa menonaktifkan Scott. Sementara itu, Deon yang baru saja tiba di rumahnya disambut oleh sebuah robot yang biasa membereskan rumah Deon yang bernama Dexter. Deon kemudian merekam dirinya dan berkata hari ini adalah hari ke-944.
ia harus membuat beberapa terabyte kompilasi dan juga program. Di sisi lain, Ninja dan Yolandi mencari informasi tentang pembuatan Scott untuk menemukan remote Scott. Berpindah ke Deon yang membuat kompilasi dan juga program, namun percobaannya kali ini gagal karena rangkaian program utama tidak stabil, padahal dia rela tidak tidur demi percobaannya ini. Deon tidak menyerah, ia mengulang kembali sampai akhirnya ia berhasil. Programnya menjadi stabil, Deon pun langsung merekam lagi dan memberitahukan bahwa percobaannya berhasil. Untuk memastikan, Deon harus mengujinya di sistem hidup. Deon bergegas pergi ke kantor dan memberitahukan pada teknisi untuk tidak menghancurkan Scott 22. Deon langsung menghadap Michele dengan penuh semangat dan dia memberitahukan dapat membuat robot yang lebih pintar daripada Scott. Robot ini bahkan dapat membuat dan menilai sebuah karya seni, akan tetapi karena Tetrafal adalah perusahaan pembuat senjata, Michele tidak mendukung proyeknya. Deon memohon pada Michele agar mengizinkannya mencoba pada Scott 22 yang sudah rusak. Michele tetap berkata tidak, tapi dia tidak menyerah begitu saja. Ia nekat mencuri Scott 22 dan membawanya pulang. Di tengah perjalanan Deon dicegat oleh sekelompok gangster, ternyata mereka adalah Ninja dan kawan-kawan. Deon tidak bisa melawan, Ninja pun memukulnya hingga ia pingsan. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Vincent sedang mempresentasikan Moss kepada beberapa anggota kepolisian. Namun para polisi itu malah menertawakannya karena Vincent berkata Moss mampu menemukan radar pesawat, sedangkan keperluan mereka hanya untuk mengatasi kejahatan biasa seperti copet, pencuri, buang sampah sembarangan, dan semacamnya. Menurut mereka Moss terlalu besar, berlebihan, dan juga jelek, mereka lebih menyukai Scott. Pertemuan pun berakhir dan Vincent sangat kecewa. Di sisi lain, terlihat Deon sudah berada di markas Ninja dan kawan-kawan dengan tangan dan kaki terikat. Ninja mengancam akan memotong kaki Deon jika tidak menyerahkan remote. Namun Scott sudah diprogram sejak pembuatannya untuk terus menyala. Amerika yang memeriksa mobil Deon memanggil Ninja dan Yolandi untuk melihat badan Scott 22 yang sudah mati. Mereka kemudian memaksa Deon untuk memperbaiki Scott 22 yang nanti akan mereka gunakan sebagai robot gangster. Deon memberitahukan bahwa Scott 22 hanyalah bangkai robot yang rencananya akan ia pakai untuk uji coba proyek baru. Jika berhasil, robot itu akan punya pikiran dan juga perilaku seperti manusia, tapi versi yang lebih pintar. Robot itu akan bermula seperti anak kecil, namun akan berkembang lebih cepat daripada manusia. Deon juga memberitahu Scott biasa tidak bisa dimatikan dan tidak bisa diretas. Ninja dan kawan-kawan memutuskan untuk membiarkan Deon melakukan uji coba proyeknya. Mereka juga membantu Deon karena baterai Scott 22 hanya akan bertahan 5 hari lagi. Scott 22 pun terbangun dan juga panik. Deon meminta Ninja dan kawan-kawan untuk sedikit menjauh dan menurunkan pistolnya karena Scott 22 masih seperti anak kecil yang belum mengerti bahasa. Ninja akhirnya pergi ke dapur. Yolandi berhasil membujuk Scott 22 untuk mendekat dan Deon memberikan jam tangannya karena Scott 22 terus memandang jamnya. Tidak butuh waktu lama Scott 22 dapat berbicara, Deon juga memberinya sebuah mainan. Yolandi menamai Scott 22 sebagai Chappie. Ninja pun datang kembali, ia tiba-tiba mengusir Deon. Sementara itu, Vincent menyadari kunci pengaman untuk pemasangan software Scott telah hilang dan Scott 22 kembali aktif dengan kunci pengaman terpasang. Keesokan harinya, Chappie menyalakan TV dan menonton kartun. Ia dipergoki oleh Ninja dan langsung membawanya untuk belajar menggunakan pistol. Chappie terlihat takut saat Ninja menembaki botol. Yolandi datang dan menenangkan. Di sisi lain, Vincent berpura-pura meminjam kunci pengaman Scott pada Deon. Sesuai prosedur, kunci pengaman tidak boleh dipinjamkan. Vincent malah mengancam dengan pistol tanpa peluru. Deon sangat marah sementara Vincent menertawakannya. Deon pun pergi tanpa sadar Vincent telah membuntutinya. Scene kembali berpindah ke markas gangster. Yolandi dan Amerika tampak sangat antusias mengajari Chappie berbicara. Chappie memanggil Yolandi ibu dan Amerika sebagai teman. Chappie kini bisa menirukan semua ucapan Yolandi dan juga Amerika. Saat Deon datang, Yolandi menyuruh Deon pergi karena jika Ninja melihatnya nyawanya akan terancam. Tapi Deon tidak peduli, ia tetap menemui Chappie. Deon sangat terkejut ketika Chappie menyapanya dengan kalimat yang kasar. Dia mengingatkan pada Chappie untuk tetap bersikap baik dan tidak melakukan kejahatan. Chappie berjanji untuk tidak berbuat jahat. Deon kemudian mengajak Chappie belajar banyak hal. Vincent hanya mengintip dari kejauhan lalu pergi.
Beberapa saat kemudian Ninja datang, ia sangat marah melihat Chappie belajar melukis. Ninja menembak Deon namun Yolandi mendorong Ninja sehingga pelurunya meleset. Deon pun bergegas pergi dan dia mengatakan sebenarnya Chappie jauh lebih pintar daripada Ninja. Ia kemudian mengajak Chappie keluar namun ia meninggalkan Chappie di tongkrongan gangster lain agar Chappie tangguh saat nanti merampok. Para gangster itu awalnya takut karena mengira Chappie adalah Scott. Tapi saat mereka sadar ia adalah robot yang rusak, mereka melempari Chappie dengan batu, memukul, bahkan hingga membakarnya. Chappie pun lari dengan tubuh terbakar. Di sisi lain, Deon yang sudah berada di rumah mendapat telepon yang memintanya untuk segera membawa kembali kunci pengaman Scott ke Tetraval. Sementara itu, Vincent bersama dua rekannya melacak keberadaan Scott 22 alias Chappie. Setelah menemukan Scott, Vincent pun melumpuhkannya. Chappie terbangun di dalam mobil box. Vincent dan dua rekannya mencoba mengambil akses ke otak Chappie. Chappie pun terus berteriak hingga Vincent memotong lengannya. Vincent berhasil mengambil kunci pengaman Scott yang terpasang di kepala Chappie. Ia menyuruh rekannya untuk menghancurkan Chappie, namun kini Chappie dapat melawan dan juga kabur. Karena Chappie sudah cacat, Vincent membiarkannya pergi. Kini Chappie berjalan pulang ke markas Ninja dengan tertatih-tatih. Yolandi sangat sedih dan marah kepada Ninja. Chappie pun mengadu pada ibunya Yolandi, sementara Amerika berusaha memperbaiki lengan Chappie dan Yolandi membersihkan tubuhnya. Setelah lengannya terpasang, Chappie meminta Yolandi membacakan buku cerita untuknya. Keesokan harinya Ninja minta maaf pada Chappie dan mencoba melatihnya lagi. Amerika tertawa melihat tingkah Chappie, namun Ninja kembali marah saat Chappie berkata ia tidak mau melakukan kejahatan. Amerika mencoba mengajarinya dengan cara lain. Ia memberitahu Chappie jika ada orang yang mengganggunya, Chappie harus menusukkan pisau agar orang itu tenang dan juga tertidur. Chappie akhirnya patuh kepada Ninja dan Amerika yang berkata merampok hanyalah acara perkumpulan geng dan bukan sesuatu kejahatan. Scene berpindah ke sebuah rumah. Ninja menyuruh Chappie untuk mencuri mobil yang ia bilang itu adalah mobilnya yang dicuri orang jahat. Namun Chappie malah menghancurkan mobil itu. Ninja mengingatkan Chappie agar mobil sasaran jangan sampai rusak. Chappie akhirnya mengerti dan berhasil merampas mobil-mobil selanjutnya. Chappie kini juga bisa mengemudi. Ninja dan Amerika sangat senang dan mereka membawa Chappie ke markas gangster lain yang dipimpin oleh King. Namun Chappie disuruh menunggu di bawah saja. Ninja dan Amerika menukarkan mobil curian mereka dengan peledak. Ninja kemudian melakukan cuci otak pada Chappie. Ia berkata Deon tidak menyayanginya, karena itu Deon menaruhnya di tubuh robot yang sudah rusak. Dan kini baterai Chappie sudah melemah. Ia akan mati dalam beberapa hari jika tidak mendapatkan tubuh baru. Ninja berkata tubuh baru Chappie hanya bisa didapat jika ia mau merampok uang untuk membeli tubuh baru. Di sisi lain terlihat Deon yang kembali ke markas Ninja membawa pistol yang baru saja ia beli. Ia berniat untuk membawa Chappie, namun hanya Yolandi yang ada di markas. Beberapa saat kemudian, Ninja, Amerika, dan Chappie datang. Tapi Chappie tidak peduli pada Deon. Ia kembali berkata kasar. Chappie menceritakan semua perkataan Ninja. Di sisi lain terlihat Vincent diam-diam mengganti firmware sebuah Scott dengan kunci pengaman yang ia ambil dari Chappie. Semua Scott mengalami kerusakan termasuk Chappie. Deon pun menjadi panik dan membawanya pergi. Kerusakan semua Scott menjadi kabar gembira bagi para gangster. Mereka langsung beraksi melakukan penjarahan besar-besaran dan semua anggota polisi manusia kembali dikerahkan. Vincent mencoba menghapus genesis semua Scott, namun tiba-tiba Deon datang membawa Chappie dan menggagalkan usaha Vincent. Chappie kembali hidup sementara Vincent bersembunyi dan menguping pembicaraan mereka. Chappie tidak mau ikut bersama Deon dan ia mencari cara agar sistemnya bisa dipindahkan ke tubuh robot lain. Padahal Deon sudah memberitahunya bahwa ia memiliki alam sadar dan bukan sistem, sehingga datanya tidak bisa dipindahkan ke robot manapun. Vincent sangat terkejut mendengar hal itu. Chappie malah mencuri helm saraf milik Vincent dan kabur. Beberapa polisi kemudian datang melakukan pemeriksaan di lab Tetraval untuk mencari penyebab kerusakan massal pada Scott. Kini Chappie kembali ke markas Ninja dengan membawa helm saraf curiannya. Ia mencoba memasang pada Yolandi. Michelle mendesak Deon untuk menemukan kerusakan Scott dan segera memperbaikinya malam itu juga untuk mencegah kejahatan dan kebangkrutan Tetraval. Vincent langsung mendatangi Michelle dan mengajukan untuk mengganti Scott dengan Moss, namun Michelle menolak.
Sementara itu, Capie berhasil mengidentifikasi data sarafnya agar bisa dipindahkan ke tubuh baru. Capie kemudian ikut merampok bersama ninja Yolandi dan juga Amerika, karena harapannya ia akan dapat tubuh baru dengan uang hasil merampok. Mereka pun merampok mobil pembawa uang, sementara di Tetraval Deon berhasil menemukan penyebab kerusakan massal Scott dan menyadari semua itu adalah perbuatan Vincent. Semua orang di Tetraval terkejut melihat tayangan berita yang menayangkan Capie sedang membantu ninja untuk merampok. Deon pun terlihat sangat frustasi dan keluar dari ruangan. Vincent menggunakan kesempatan ini untuk kembali membujuk Michele hingga akhirnya Michele mengizinkannya menggunakan Moss untuk menghancurkan Capie. Moss pun diluncurkan dengan Vincent sebagai operator yang mengendalikannya. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Capie yang menagih janji ninja. Ninja akhirnya jujur bahwa sebenarnya tidak ada tubuh baru untuk Capie. Capie menjadi marah karena merasa dibohongi dan dimanfaatkan. Ia pun menyerang ninja, namun Deon berusaha menenangkannya dan memberitahu bahwa saat ini Capie sedang dalam bahaya. Deon memberikan senjata yang sudah ia buat untuk Capie, tapi Capie menolak karena memang baterainya juga sudah hampir habis. Tiba-tiba saja Hippo beserta anak buahnya datang dan ia tidak hanya menagih utang tetapi juga ingin merebut Capie. Ninja menjadi kesal dan ia menembaki Hippo dan anak buahnya dengan membabi buta. Tidak lama setelah itu Moss datang, ia membunuh Amerika dan meledakkan gedung serta menjatuhkan bom pecah. Saat sedang mendekati Deon, Capie menyerang Moss dan juga menembakinya. Namun Moss tidak tumbang, Capie berusaha menyelamatkan Yolandi, sementara ninja menembak kamera pada tubuh Moss dan membuat Vincent kehilangan penglihatan. Ninja tertembak di kaki saat ia membantu Deon kabur dari Hippo. Deon juga tertembak di parut, ninja sangat marah dan dia kembali menyerang Hippo dan membunuhnya dengan cangkul. Capie menggendong Deon ke mobil untuk kabur bersama ninja dan juga Yolandi. Akan tetapi Vincent berhasil menyalakan visual cadangan sehingga ia bisa kembali mengendalikan penglihatan Moss. Capie mengambil helm saraf untuk menyelamatkan Deon, namun helm itu rusak karena ditembaki oleh Moss. Ninja yang merasa bersalah memutuskan untuk mengalihkan Moss, sementara Capie dan Yolandi mengambil helm syarat lain. Yolandi tidak bisa membiarkan ninja sendirian. Ia berbalik dan menembaki Moss, namun Moss menembak balik. Yolandi pun tewas dengan beberapa luka tembak. Capie yang melihat hal itu mengambil sebuah tombol kendali dan Moss pun langsung meledak dan juga hancur. Kini Capie sangat marah dan dia ingin balas dendam pada Vincent. Capie mengejar Vincent di kantor Tetraval dan Vincent menebak Capie, namun tentu saja tidak mempan. Capie terus menyerang Vincent. Sementara Michelle dan para karyawan Tetraval berlari ketakutan. Setelah puas menyerang Vincent, Capie menyelamatkan Deon. Deon berkata hanya ada satu tubuh robot baru, dan itu untuk Capie. Namun Capie bersikeras untuk memindah alam sadar Deon ke tubuh robot, dan ia pun berhasil, sementara tubuh Deon kini telah mati. Deon juga menyelamatkan Scott yang sebelumnya dimatikan oleh Vincent saat para polisi masih berusaha membobol pintu lab. Deon memindahkan alam sadar Capie ke tubuh Scott nomor 39. Polisi berhasil membobol pintu lab dan Deon berhasil kabur bersama Capie yang sudah berada di tubuh Scott 39. Sementara di markas ninja masih meratapi kematian Yolandi. Ia menemukan sebuah flash disk berisi alam sadar Yolandi saat mencoba helm saraf. Ninja, Capie dan Deon menguburkan Yolandi bersama boneka yang dibuat Capie untuknya. Capie berjanji akan mencarikan tubuh baru untuk Yolandi. Scene berpindah ke sebuah tayangan berita, kini pemerintah Afrika Selatan menghentikan penggunaan polisi robot. Dan diumumkan bagi semua masyarakat yang melihat keberadaan Capie untuk segera melapor, padahal Capie sudah berpindah tubuh ke robot lain. Di sisi lain terlihat Capie sementara meretas Tetraval dan mengendalikannya dari jauh untuk membuat robot baru sebagai tubuh Yolandi. Alam sadar Yolandi pun berhasil dipindahkan. Dan film Capie pun berakhir. Gimana guys film kita kali ini? Seru abis enggak? Silakan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian sudah nonton video ini sampai akhir.